Salam Jemaat Gereja Kristus Tuhan Indonesia, mahasiswa dan alumni STT KDISI Yogyakarta dan mahasiswa AKOM dimanapun Bapak Ibu berada, dan salam seluruh sidang jemaat yang beribadah pada hari Minggu. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini tanggal 3 Mei tahun 2020 di minggu yang ke-6 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini saya akan berbicara tentang ambil bagian dalam Injil, saudara. Kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Mengapa kita harus ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan minggu yang lalu? Yang pertama, karena ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sebagai ucapan syukur. Ambil bagian yang kedua dalam pekerjaan Tuhan sebagai investasi kita yang berdampak pada kekekalan. Yang ketiga, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sebagai tanda di mana Tuhan akan ambil bagian dalam kebutuhan kita. Pada hari ini saya akan berbicara tentang ambil bagian di dalam Injil, saudara. Di dalam Injil kita akan membaca 1 Korintus 9 ayat 23, ambil bagian di dalam Injil. Mari kita akan mendengar firman Tuhan. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Segala sesuatu aku lakukan karena Injil, supaya aku dapat ambil bagian di dalamnya. Sekali lagi, ambil bagian di dalamnya itu diterjemahkan sum koinonos, atau berasal dari kata koinonia, ambil bagian. Saudaraku, ambil bagian di dalam Injil. Bagaimana cara kita harus ambil bagian di dalam Injil? Kalau menurut 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-23 ini adalah bahwa ambil bagian dalam Injil artinya caranya kita harus menjadi pemberita Injil, pengajar Injil, atau orang-orang yang memproklamirkan Injil. Saudaraku, apakah Injil, saudaraku, dalam Alkitab? Injil itu adalah kabar baik, berasal dari kata euangelion. Kata eu itu artinya baik, baik menurut Tuhan, baik apa kata Tuhan. Sedangkan angelion itu ada berita. Jadi ada dua kabar baik, ada dua berita baik yang datang berasal dari Tuhan. Yang pertama itu artinya evangelion itu adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Kabar baik dari Yesus Kristus. Tentang kabar baik yang pertama tadi adalah kabar baik tentang Yesus Kristus atau dari Yesus Kristus. Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai penebus, Yesus sebagai penolong, Yesus adalah juru tabib kita, saudaraku. Itu adalah kabar baik yang pertama. Kabar baik yang kedua yaitu tentang Injil, itu adalah Injil kerajaan sorga atau Injil kerajaan Allah atau Injil kasih karunia. Jadi ada dua macam kabar baik dalam Alkitab. Yang pertama adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Yang kedua adalah kabar baik tentang kerajaan sorga atau kabar baik tentang kerajaan Allah atau kabar baik tentang kasih karunia, saudaraku. Karena itu saya ingin seluruh umat percaya harus ambil bagian dalam kabar baik ini, dalam Injil ini. Mengapa? Supaya kita akan beroleh bagian, saudaraku. Karena itu bersifat kekal dan berdampak pada kekekalan. Kita akan melihat satu yang pertama mengapa, bagaimana kita harus ambil bagian itu adalah kita harus menjadi pemberita Injil. Seperti Rasul Paulus mengatakan, aku lakukan ini, aku memberitakan Injil, aku mengabarkan Injil, aku memproklamirkan Injil. Supaya aku ambil bagian di dalam Injil itu. Supaya aku sum koinonos, koinonia dalam Injil itu. Mengapa? Supaya aku bisa beroleh bagian di dalam Injil yang berdampak pada kekekalan itu. Jadi memberitakan Injil, mengabarkan Injil, mengajarkan Injil, yaitu Injil Yesus Kristus dan Injil kerajaan surga itu. Yang kedua, bagaimana cara kita memberitakan kabar baik atau bagaimana kita ambil bagian di dalam Injil ini adalah kita harus menolong pekerjaan Tuhan dalam pemberitaan Injil ini. Dengan cara kita memberi persembahan atau memberi persembahan kasih kepada pekerjaan Tuhan lewat pemberitaan Injil. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4 itu, silakan dibacakan ya, kita akan mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan mereka sendiri,
meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jemaat di Makedonia di dalam 2 Korintus pasal 8 itu mereka mengambil bagian dalam pemberian. Mereka memohon kepada Paulus berkali-kali supaya mereka bisa memberi persembahan kepada Paulus dalam pemberitaan Injil. Saudara, jemaat Makedonia terkenal jemaat yang miskin dan jemaat yang berkekurangan, saudara. Tetapi Paulus menulis jemaat Makedonia ini adalah seorang atau kelompok jemaat yang memberi dalam kekurangannya, dalam kemiskinannya, dalam keterbatasannya. Sehingga ambil bagian dalam Injil itu yang kedua adalah dengan cara kita memberikan seluruh yang kita miliki kepada Tuhan, saudara. Bukan soal jumlah atau soal banyaknya, tetapi soal bagaimana kita harus memberi dalam pekerjaan Tuhan supaya kita ambil bagian di dalam Injil itu. Dengan kita ambil bagian di dalam Injil itu, maka Tuhan mencatat seluruh perbuatan kita. Jemaat di Makedonia dicatat dalam kitab 2 Korintus itu. Jemaat di Akaya, bahkan jemaat di Korintus, jemaat di Filipi dicatat. Saya yakin dan percaya mereka tidak hanya tercatat dalam Alkitab, tapi mereka pemberian mereka juga tercatat dalam kerajaan Allah. Artinya pemberian mereka yang mereka berikan untuk menopang ambil bagian dalam Injil ini adalah menjadi bagian persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Jadi ada dua hal yang terpenting bagaimana kita harus ambil bagian dalam Injil. Yang pertama tadi, kita harus ambil bagian menjadi pemberita Injil, mengabarkan Injil, mengajarkan Injil kerajaan surga, Injil kasih karunia itu, Injil Yesus Kristus kita beritakan, kabarkan. Dan yang kedua, dengan kita memberi persembahan kepada pekerjaan Tuhan dalam pemberitaan Injil itu, sehingga nama mereka dicatat dalam Alkitab, dan saya percaya nama mereka juga dicatat dalam kitab-kitab kehidupan, kitab pemberian dalam kitab-kitab kehidupan itu. Saudaraku, ada orang banyak beralasan saya berkekurangan, bagaimana saya mau memberi. Tetapi saya mau ingin beritahu kepada saudara, bukan soal kekurangannya, tapi karena engkau alasan berkekurangan tidak memberi, dan karena engkau tidak memberi itulah sehingga hidupmu selalu berkekurangan. Jemaat di Makedonia tercatat, tersanjung di dalam Alkitab, dalam kekurangan, dalam kemiskinan yang mereka memberi dalam kemurahan. Tuhan memberkati saudara, ambil bagian dalam kerjaan Allah. Salam, Tuhan memberkati, selamat hari ini. Haleluya, amin.